Ya, semoga sehat selalu ya bayi beruangnya. Betul. Dan Jabodetabek mungkin juga merasa bahwa diselimuti cuaca panas yang cukup ekstrim hingga mencapai suhu 36 derajat Celcius dalam beberapa hari terakhir. Bram, merasa kepanasan nggak sih? Seminggu terakhir mungkin ya, itu tapi dia. BMKG ini memastikan bahwa cuaca panas bukan karena adanya gelombang panas. BMKG menegaskan suhu panas hingga 36 derajat Celcius ini terjadi karena Indonesia tengah memasuki musim pancaroba atau periode peralihan musim ke kemarau. Selain itu, fenomena cuaca panas yang terjadi juga disebabkan posisi matahari sudah berada di wilayah utara ekuator. Ya, dan hal ini diprediksi akan berlangsung selama bulan Mei. Musim pancaroba juga terjadi di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan wilayah Indonesia di selatan ekuator. 36 memang di wilayah Jabodetabek memang masih signifikan. Ini adalah kondisi yang masih cukup wajar ya, dalam kategori yang cukup wajar karena kondisi suhu panas seperti yang saat ini biasa terjadi di periode-periode pancaroba. Sementara itu, narasi terkait fenomena gelombang panas melanda Indonesia Tengah ramai beredar di aplikasi pesan WhatsApp. Dalam narasi yang viral itu terdapat juga imbauan agar tidak mengkonsumsi air es sesaat setelah beraktivitas di cuaca panas karena dapat memecah pembuluh darah mikro manusia. Melalui laman turnbackhoax.id, informasi minum air es di cuaca panas yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah ini disebut sebagai informasi yang hoax, kategori misleading content atau konten yang menyesatkan. Kita ke informasi lainnya, Kementerian Agama mengeluarkan sejumlah aturan khusus terkait penyelenggaraan ibadah haji di tahun ini. Salah satunya adalah usia maksimal jamaah adalah 65 tahun. Yang tentunya dan disayangkan juga aturan yang menyesuaikan dengan syarat dari Arab Saudi ini membuat sejumlah pendaftar calon jemaah haji Indonesia tidak bisa berangkat haji karena terbentur masalah usia. Pasangan suami istri Dermawan bin Umar dan Cut Yusnidar menjadi calon haji di Medan, Sumatera Utara yang tak bisa berangkat haji tahun ini karena terganjal aturan batas maksimal usia 65 tahun. Saat ini usia Dermawan adalah 81 tahun, sementara istrinya Cut Yusnidar tahun ini akan berusia 66 tahun. Sehari-hari warga Medan Petisah ini bekerja sebagai pedagang toko kelontong. Dari usahanya inilah pasangan suami istri ini mulai menabung sedikit demi sedikit sejak tahun 2012 untuk ongkos naik haji. Pada tahun 2019 mereka telah melunasi biaya haji sebesar Rp31.700.000 per orang untuk bisa berangkat haji tahun 2020. Namun pandemi COVID-19 membuat keinginan menunaikan rukun Islam kelima ini belum dapat terlaksana. Oh sedih sekali, sedih. Harus menunggu kapan. Memang Allah semua yang menentukan, tapi kita berusaha. Belum sampai, nggak tahu entah sampai kapan. Kami kan kepingin mengumpulkan Rp1 demi Rp1. Dermawan dan Yusnidar masih berharap ada perubahan kebijakan bagi lansia untuk bisa berangkat haji tahun ini. Jika tidak, mereka berharap masih dapat berangkat haji tahun depan. Selasa pagi, kantor layanan haji dan umroh terpadu Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya didatangi puluhan warga calon peserta ibadah haji tahun 2022. Mereka ingin memastikan kapan akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Namun sebagian besar warga harus menelan pil pahit karena nama mereka tidak termasuk calon peserta ibadah haji yang diberangkatkan tahun ini. Mereka kembali gagal menjalankan rukun Islam kelima setelah 2 tahun sebelumnya batal berhaji akibat pandemi. Nama mereka hanya masuk dalam daftar peserta ibadah haji cadangan yang memiliki sedikit peluang berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Kuota haji Kabupaten Tasikmalaya terpangkas 52% dan hanya memberangkatkan 674 orang tahun ini. Padahal sebelum pandemi, Tasikmalaya memiliki kuota haji sebanyak 1.400 orang. Tim Liputan CNN Indonesia.